Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda Ardike Putri Andari dengan NIM 2114050026 dari kelas 5 TBIA. Baiklah, di sini Nanda akan membacakan surah An-Naml ayat 17 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husira lis-Sulaimana junuduhu minal jin wal insi wat tayri fahum yuzaun. Hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatu يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, Ananda Ardike Putri Andari, akhiran NIM 26 BP 21 dari kelas 5 TBIA dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ananda akan membacakan, mengartikan, menjelaskan, menafsirkan serta memberikan kesimpulan pendidikan mengenai Quran Surah An-Naml, yaitu ayat 17 sampai 19. Baiklah, jika ada kurang dan kesalahan, Anda minta maaf terlebih dahulu. Baiklah, sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca kembali Al-Quran Surah An-Naml ayat 17 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husira lis-Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Baiklah, itulah pembacaan Al-Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Setelah itu marilah kita membaca bersama-sama terjemahan dari ketiga ayat ini. Ayat yang pertama, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentara dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Di sini sudah tersirat bahwa banyak para dari semua kalangan,
dari beberapa kalangan yang dikumpulkan untuk Sulaiman. Ayat yang selanjutnya yaitu ayat 18. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Di sini juga dilihat bahwa pimpinan semut itu tunduk kepada Sulaiman sehingga dia bisa memberikan perintah kepada para semut untuk memberikan arahan agar masuk kepada sarang-sarang mereka. Kemudian yang terakhir yaitu ayat 19, maka dia, di sini Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Di sini Sulaiman bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya sangat luar biasa yang tidak pernah manusia mendapatkan nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dari terjemahan secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa ayat ini menceritakan atau mengisahkan tentang Nabi Sulaiman yang mana banyak para kaum yang dari manusia, jin dan burung yang tunduk patuh kepadanya. Dan Nabi Sulaiman mensyukuri nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui arti secara keseluruhan mengenai ketiga ayat tadi, tidak lega rasanya jika kita tidak mengartikan ketiga ayat ini secara perkata, sehingga kita akan mengetahui mufradat mana yang belum kita kuasai dan mengetahui arti dari kata tersebut. Baik, kita mulai. Wa husira, dan dikumpulkan li Sulaiman, untuk Sulaiman, junuduhu, bala tentaranya, minal jinni, dari jin, wal insi, manusia, wattair, dan burung. Fahum, lalu mereka yuzaun, berbaris dengan tertib. Seperti yang saya jelaskan tadi, bala tentara Nabi Sulaiman ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, yang mana terdiri dari jin, manusia, dan burung. Ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, teman-teman. Karena bayangkan saja seorang jin bisa tunduk kepada seorang nabi. Dan tidak hanya jin, juga manusia serta burung. Burung yang yang merupakan hewan yang tidak mengerti dengan bahasa manusia saja bisa tunduk kepada Nabi Sulaiman. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh yang ada di langit dan bumi ini. Tidak ada yang mungkin baginya. Selanjutnya yaitu ayat yang ke-18, hatta, hingga, iza, atau ketika mereka sampai, ala wadin naml, di lembah semut, qalat, berkatalah, namlatun, seekor semut. Di sini juga diartikan sebagai pimpinan semut yang memberikan perintah atau berkata, ya ayyuhan namlu dakhulu, wahai semut-semut, masuklah, masakinakum, ke dalam sarang-sarangmu. Jadi itulah perintah pimpinan semut kepada seluruh rakyat semut. La yahtimannakum, agar kamu tidak diinjak Sulaiman, oleh Sulaiman, wa junuduhu, dan bala tentaranya. Wahum, sedangkan mereka, la yash'urun, tidak menyadari. Jadi di sini semut yang merupakan binatang yang kecil saja
itu mereka mengetahui keadaan Nabi Sulaiman dan juga tunduk kepada Nabi Sulaiman, sehingga pimpinan semut ini memberikan perintah kepada rakyatnya untuk masuk ke dalam sarang-sarangnya agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Sehingga dapat disimpulkan dari yang saya katakan tadi bahwa tidak hanya jin, manusia, dan burung saja yang tunduk kepada Nabi, tetapi binatang atau hewan yang dikelompokkan sebagai hewan yang kecil, yaitu semut, juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Lanjut kepada ayat yang terakhir, fatabassama, maka dia Sulaiman tersenyum, dohikan, lalu tertawa, min qawliha, karena mendengar perkataan semut itu. Waqala, dan dia berdoa, Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, anugerahkanlah aku ilham, an ashkura, untuk tetap mensyukuri, ni'mataka, nikmatmu, allati, yang an'amta, telah engkau anugerahkan alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an amal, dan agar aku mengerjakan solihan, kebajikan atau perbuatan kebaikan, taradahu, yang engkau ridhoi, wa adkhilni, dan masukkanlah aku birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika, ke dalam golongan hamba-hambamu, solihan, yang soleh. Luar biasa sekali teman-teman, karena Nabi Sulaiman ini sudah diberikan nikmat yang bisa kita katakan nikmat yang besar, nikmat yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Tetapi dengan diberikan nikmat itu, Nabi Sulaiman tidak merasa kufur akan nikmatnya, tetapi Nabi mensyukuri pemberian nikmat itu dengan cara selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersyukur dengan nikmat itu. Tidak hanya itu, di sini juga dijelaskan wa ala walidayhi, kepada kedua orang tua. Dapat disimpulkan bahwa Nabi Sulaiman selalu tetap mengingat kedua orang tuanya di dalam berdoa, wa an amala, dan agar aku mengerjakan solihan, kebajikan, perbuatan kebaikan. Karena jangan sampai ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, malah kita merusak nikmat itu dengan menggunakannya kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena seolah-olah kita punya kuasa dan kita bisa melakukan apapun. Tetapi Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu mengerjakan kebajikan. Ini merupakan poin-poin yang sangat bagus untuk kita contoh ataupun kita tiru, karena manusia sifatnya itu tinggi, teman-teman. Ketika kita sudah mendapatkan suatu hal, padahal itu tidak seberapa di mata orang lain, pasti kita akan merasa sombong, merasa kufur akan nikmat Allah, dan merasa tidak pernah cukup dengan nikmat yang kita dapatkan. Jadi senantiasa kita juga bisa berdoa kepada Allah untuk selalu mensyukuri apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah kita kepada bagian utama atau penafsiran serta penjelasan dari ketiga ayat ini. Sudah saya sampaikan secara jelas tadi bahwa dalam surah ini dijelaskan bahwa tunduknya pasukan yang terdiri dari jin, manusia, dan burung atau hewan kepada Nabi Sulaiman. Mana ayat ini menjelaskan tentang Sulaiman yang kepadanya ditundukkan, dibuat patuh kepadanya, yang mana yang membuat patuh ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini merupakan suatu nikmat yang sangat istimewa, sangat spesial yang diberikan Allah, karena tidak semua kalangan bisa mendapatkan nikmat ini. Dan juga dapat kita lihat bahwa kuasa Allah itu sangat besar yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Yang mana teman-teman di sini kalangan jin, manusia, burung, dan hewan ini bisa ditugaskan dan bisa juga diperintah oleh Nabi Sulaiman. Inilah yang disebut dengan tunduk di sini teman-teman. Yang mana pasukan ini bisa diperintah dan bisa juga diberi penugasan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua yaitu kuasa yang besar diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sulaiman, yang berupa tunduknya para pasukannya tadi teman-teman. Kemudian terjadi perintah antara pimpinan semut kepada semut. Ini juga merupakan suatu bukti bahwa telah tunduk hewan dari kalangan hewan kepada Nabi Sulaiman, yang mana ketika Nabi Sulaiman ingin berjalan, ketika Nabi Sulaiman dan para pasukannya ingin berjalan, melihatlah pasukan semut dan pimpinan semut ini mengatakan, ya ayuhan nama, wahai semua semut, masuklah kalian ke tempat tinggal kalian karena Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat. Di sini hewan sejenis semut saja mengerti dengan apa yang akan dilakukan oleh Nabi, sehingga dia membukakan jalan agar para rakyat semut ini selamat. Kemudian Nabi Sulaiman meminta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri nikmatnya. Dari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman tetap meminta agar tidak kufur dengan nikmatnya dan senantiasa selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah kita kepada bagian terakhir dari slide PowerPoint ini, yaitu bagian kesimpulan pendidikan yang ada pada ayat ini. Setelah dijelaskan tadi, dapat kita lihat bahwa ayat ini mengajarkan kita tentang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Sebenarnya tidak hanya kepada Nabi Sulaiman, kepada kita manusia, berupa oksigen yang gratis ini, yang mana membuat kita bisa bernafas sehingga kita masih hidup di bumi ini, itu merupakan suatu nikmat yang tidak bisa kita dapatkan dimanapun, apalagi kita beli teman-teman. Karena bayangkan jika kita membeli oksigen di rumah sakit, itu kita mungkin tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi apapun nikmat itu, Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berakhlak baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Meskipun begitu, kita tetap harus berakhlak baik kepada setiap kalangan makhluk yang diciptakan Allah. Baik itu orang yang sudah mendahului kita tetap harus menghargai mereka. Karena itulah kita tidak boleh bersifat sombong ataupun tinggi. Karena kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa bimbingan, tanpa petunjuk dari Allah, kita bukanlah manusia yang berarti. Kemudian yang terakhir yang saya dapatkan yaitu bersyukur pada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, apapun yang kita miliki, kita wajib dan harus mensyukuri itu. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan dari Al-Quran Surah An-Naml ayat 17-19. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.